Penerapan tenaga kerja di kawasan sekitar Bana ya. Sudah tampak nih di layar belum ya? Sudah ada, Om. Sudah ya? Baik, jadi PSC siang ini izin untuk menyampaikan hasil kajian juga yang pernah kami susun ya di tempat kerja kami dalam rangka pemenuhan eh, ya satu mungkin tugas-tugas di kantor. Salah satunya ini tadi tentang faktor-faktor penyerapan tenaga kerja di kawasan segitiga Rebana. Eh, Mungkin pada kesempatan ini juga ini bukan bukan mengajari ya, karena ini justru memicu diskusi. Harapan dari saya pribadi bisa memicu diskusi, baik itu terkait dengan permasalahan yang nanti dikemukakan, ataupun mungkin metode-metode yang nanti disampaikan juga gitu. Di sini juga dapat saya lihat beberapa rekan-rekan ya dari Kabupaten Majalengka ya beberapa hadir, kemudian juga dari Kabupaten Kuningan yang notabene masuk ya dalam kawasan segitiga Rebana. Baik, rekan-rekan semuanya, diawali mungkin ini definisi operasional yang sering nanti ada ya di apa namanya di paparan ini. Ada kawasan segitiga Rebana, ini sebuah aglomerasi baru di Provinsi Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Majalengka, Indramayu, Sumedang, Kuningan, Kota Cirebon. Jadi aglomerasi ini eh, terkait dengan kegiatan ekonomi, sosial masyarakat. Nah ini sudah lama ya digaungkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai suatu kawasan ekonomi baru di Jawa Barat di kawasan Timur Utara. Sebelumnya mungkin ada beberapa aglomerasi seperti untuk industri ya di kawasan Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Nah, nanti juga ada ada pembahasan tentang penyerapan tenaga kerja yang didefinisikan sebagai banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi, yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk yang bekerja. Kemudian ada PMTB atau pembentukan modal tetap bruto, ini gambaran dari berbagai produk barang, modal, dan jasa yang digunakan sebagai aktivitas fisik dalam kegiatan atau proses produksi. Yang satu lagi adalah ICOR ya, Incremental Capital Output Ratio, menggambarkan rasio kapital modal terhadap hasil yang diperoleh output dengan menggunakan investasi tersebut. Ini beberapa definisi operasional yang nanti banyak kalimat ini atau kata-kata ini keluar di pembahasan ini. Baik, diawali latar belakangnya ya, kajian ini pemerintah Provinsi Jawa Barat ini, mengembangkan kawasan segitiga Rebana karena ada beberapa infrastruktur yang strategis yang bisa mendongkrak ya perekonomian di Provinsi Jawa Barat khususnya. Ini ada di kawasan segitiga Cirebon, ada Patimban di Subang, kemudian juga ada Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati yang di Majalengka. Ini akan menjadi tulang punggung ekonomi koridor Jawa Barat di masa depan. Kawasan ini juga ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran akan terbuka. Dalam sebuah pemberitaan, proyek Rebana ini diprediksikan serap 4,3 juta tenaga kerja. Ini dari mana nih angka ini? Ternyata ada nanti dijelaskan di slide berikutnya. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini membentuk ya, menyusun regulasi terkait dengan rencana aksi daerah pengembangan kawasan segitiga Rebana melalui Pergub Jawa Barat nomor 84 tahun 2020. Nah, di Pergub ini sudah terlihat delineasi pengembangan segitiga Rebananya. Ada di setiap kabupaten kota tadi yang dari mulai Subang sampai Kuningan itu memiliki kawasan peruntukan industri masing-masing ya. Ada Patimban, ada Cipali di Subang, ada Cipali di Subang Timur juga, terus Indramayu memiliki 6 KPI. Kalau Sumedang sendiri memiliki 1 KPI di kawasan timur utara Kabupaten Sumedang, disebut KPI Butom. Kabupaten Cirebon juga memiliki 1 KPI, yaitu KPI Cirebon.
Nah, ini sudah dibuat delineasi kewilayahannya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini juga kalau tidak salah berdasarkan usulan dari masing-masing daerah yang terkait dengan peraturan RT RW-nya ya di masing-masing kabupaten kota. Nah, ini permasalahan di sisi lain sebenarnya Provinsi Jawa Barat ini memiliki permasalahan dalam ketenagakerjaan ya. Tingkat pengangguran Provinsi Jawa Barat ini TPT-nya, tingkat pengangguran terbukanya cukup tinggi. Provinsi Jawa Barat ini tentunya merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang jumlah penduduknya banyak, kemudian dari perekonomiannya lebih maju dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia ya. Tapi ironisnya Provinsi Jawa Barat ini merupakan satu dari 10 provinsi yang memiliki tingkat pengangguran TPT tertinggi. Bisa dilihat bahwa kurang lebih kita berada di 4 besar malahan ya. Selain Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan juga Kepulauan Riau. Dan ada indikator yang lain yang terkait dengan ketenagakerjaan adalah indikator serapan tenaga kerja. Ya. Di Jawa Barat juga indikator serapan tenaga kerjanya dari tahun 2014 ya, kalau nggak salah sampai tahun 2019, serapan tenaga kerjanya semakin menurun. Jadi antara yang biru ini serapan tenaga kerja, sedangkan yang orange ini grafik yang menunjukkan angkatan kerja, gap-nya semakin jauh ya, semakin lebar. Jadi banyak sisa istilahnya di angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar pekerjaan gitu, dalam beberapa lapangan usaha. Padahal juga mungkin kalau dilihat nih di tahun 2018 sebenarnya dari sisi laju pertumbuhan ekonomi ini meningkat ya, tetapi serapan tenaga kerjanya menurun dibandingkan dari tahun 2017. Artinya penambahan jumlah produksi atau nilai tambah ini tidak serta-merta menyerap tenaga kerjanya gitu. Nah, ini perlu mungkin ada faktor-faktor lain ya yang perlu dikaji. Nah, tadi dijelaskan di awal bahwa penyerapan tenaga kerja ini optimismenya Provinsi Jawa Barat itu bisa menyerap 4,3 juta tenaga kerja di kawasan segitiga rebana ya. Ini angkanya dari tadi yang Pergub RAD pengembangan kawasan segitiga rebana. Angka totalnya sampai tahun 2030 ini jumlah tenaga kerjanya 4.391.294 orang. Nah, ini dibagi dua kelompok gitu, ada yang berasal dari 7 kabupaten kota di kawasan segitiga rebana, dan ada juga yang berasal dari luar 7 kabupaten kota di kawasan segitiga rebana. Komposisinya kurang lebih 80-20% ya, kurang lebih ya, di angka seperti itu. Jadi, ini 72,6% tenaga kerja di kawasan segitiga rebana ini berasal dari 7 kabupaten kota. Nah, ini merupakan peluang bagi setiap daerah yang berada di kawasan segitiga rebana ini untuk bisa menggenjot gitu ya serapan tenaga kerja dari masing-masing penduduk di kabupaten kota tersebut. Nah, dalam kajian ini beberapa faktor yang akan diteliti atau dikaji yang mempengaruhi serapan tenaga kerja, ada beberapa faktor. Yang pertama ini dari kajian Ferdinand bahwa serapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh adanya pertambahan produk domestik regional bruto atau PRDRB dan juga upah real ya. Jadi kalau berdasarkan kajiannya Ferdinand ini PDRB meningkat gitu, serapan tenaga kerja akan meningkat. Sedangkan kalau upah real atau UMK ini akan berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi UMK, maka serapan tenaga kerjanya akan menurun. Kemudian berdasarkan Bukhari tahun 2016,
Ini faktor yang kita gunakan juga dalam kajian ini adalah tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini berbanding lurus ya dengan serapan tenaga kerja. Kemudian dari Alisman yang mengambil lokus di Aceh Barat bahwa serapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah. Satu lagi Indra Dewa dan Nata, faktor yang mempengaruhi serapan tenaga kerja adalah PDRB dan upah minimum. Ini beberapa faktor yang kita coba telaah di kajian ini. Nah, untuk di awal mungkin dari faktor-faktor tadi PDRB, kemudian pendidikan, kemudian UMK, dan satu lagi adalah belanja daerah. Nah, kita kaji dulu secara perbandingan linearnya saja, atau dalam perbandingan kuadran klasen ya, seperti ini. Nah, dari grafik ini, dari 7 kabupaten kota, kita gunakan dari PDRB ini pada komponen pengeluarannya ya, yaitu kita menggunakan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Ini bisa dilihat kalau di BPS-nya, ini dalam komponen pengeluaran. PMTB ini menurut beberapa referensi bisa digunakan sebagai pendekatan nilai investasi di suatu daerah ya, atau di suatu kawasan. Nah, kalau dari 7 kabupaten kota ini selama tahun 2011 sampai 2019, bisa dilihat PMTB-nya yang paling tinggi ini adalah PMTB yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon. Kemudian yang disusul dengan PMTB Kabupaten Indramayu. Sedangkan yang paling rendah ini PMTB-nya adalah PMTB Kota Cirebon dan PMTB Kabupaten Kuningan. Nah, PMTB ini kalau dijelaskan dalam BPS itu mencakup bangunan, tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, atau bangunan lain seperti jalan, bandara, serta mesin dan peralatan. Lalu bagaimana dengan kaitannya dengan serapan tenaga kerja? Dalam diagram klasennya bisa dilihat bahwa semakin ke kanan ini semakin tinggi ya nilai PMTB-nya, sedangkan ke atas ini ke arah sumbu Y ini adalah proporsi serapan tenaga kerjanya. Artinya perbandingan antara jumlah orang bekerja dibandingkan dengan jumlah orang angkatan kerjanya. Jadi kalau dilihat di sini Majalengka ini serapan tenaga kerjanya, proporsi serapan tenaga kerjanya sangat tinggi ya, mendekati angka 95%. Sedangkan yang lain ini yang 4 Kuningan, Sumedang, Subang, Indramayu ini berada di kisaran 91% sampai 92%. Sedangkan rata-rata dari 7 kabupaten kota ini kurang lebih di atas 91% ya. Jadi Kuningan, Sumedang, Subang, dan Indramayu ini berada di atas rata-rata ya. Sedangkan kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon ini serapan tenaga kerjanya di bawah rata-rata dari 7 kabupaten yang lainnya. Nah, menariknya ini Kabupaten Cirebon tadi PMTB-nya cukup tinggi, investasinya cukup tinggi, tetapi tidak berbanding lurus ya dengan tingkat serapan tenaga kerjanya yang berada di bawah rata-rata 7 kabupaten kota yang lainnya. Seperti itu juga dengan kota Cirebon, tapi kalau kota Cirebon dia PMTB-nya memang masih berada di bawah yang Kabupaten Majalengka, Subang, Indramayu, maka serapan tenaga kerjanya juga ini berada di bawah rata-rata seperti itu. Nah, menariknya juga dari grafik ini Majalengka ya, Majalengka itu ternyata nilai investasinya atau PMTB-nya ini mulai bergerak naik di tahun 2017 ya. Jadi ini mungkin apakah ada proyek-proyek besar di sana sehingga nilai PMTB-nya meningkat gitu. Jadi menyusul PMTB Kabupaten Subang. Asalnya posisi nilai PMTB Kabupaten Majalengka ini berada di posisi keempat, sekarang berada di posisi ketiga di kawasan segitiga Rebana.
Nah, sekarang kita menggunakan dengan perhitungan ICOR-nya. Nah, dari perhitungan ICOR ini kalau dirumuskan tadi dari PMTB ini berbanding dengan pertumbuhan ekonominya ya. Jadi nilai ICOR itu seakan-akan berapa investasi yang ditanamkan untuk menghasilkan atau menambah suatu nilai produksi atau jumlah produksi tertentu. Atau kalau dalam bahasa lainnya mungkin berapa nilai investasi yang ditanamkan untuk bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Nanti mohon maaf kalau ada salah bisa dikoreksi langsung. Nah, ICOR makin rendah nilai ICOR dalam teorinya sih itu berarti nilai investasi suatu wilayah itu lebih efisien ya dibandingkan lebih efisien karena penambahan investasi akan menambah laju pertumbuhan ekonominya ya. Nah, kalau dilihat di sini nilai ekor yang paling rendah itu Sumedang dan Kuningan. Jadi penambahan investasinya hampir sebanding dengan penambahan atau laju pertumbuhan ekonominya gitu. Sedangkan yang paling tinggi ini ICOR-nya adalah ICOR Kabupaten Cirebon, kemudian ICOR Majalengka juga. Artinya begini, bisa jadi yang di Kabupaten Sumedang dan Kuningan ini mungkin nilai investasi yang dikeluarkan dalam komponen pengeluarannya itu memang rendah gitu. Nah, ini juga sebanding juga dengan pertambahan laju pertumbuhan ekonominya. Tapi kalau yang di Subang, Cirebon, Indramayu, dan Majalengka yang berwarna biru tua, ini seakan-akan dengan adanya penambahan investasi, baik itu bangunan, gedung, mesin, dan lain sebagainya, tetapi nilai produksinya itu tidak setara, tidak sebanding ketika untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya, tidak serta-merta meningkatkan produksi gitu di kawasan tersebut, tidak serta-merta meningkatkan PDRB secara drastis gitu di kawasan tersebut. Nah, jadi bisa diindikasikan bahwa proyek-proyek besar yang berada di kawasan segitiga rebana ini belum mendongkrak PDRB di masing-masing kabupaten kota sebenarnya. Bisa diartikan seperti itu. Nah, faktor yang lainnya ini faktor pendidikan, UMK, dan APBD. Untuk gambar yang ini kuadran perbandingan APBD terhadap serapan tenaga kerja di kawasan segitiga rebana. Bisa dilihat bahwa seperti tadi mungkin kalau posisi sumbu Y ini adalah proporsi serapan tenaga kerja yang masih paling tinggi ini adalah Kabupaten Majalengka dengan serapan tenaga kerjanya mendekati 95%. Nah, sumbu X ini adalah APBD masing-masing kabupaten kota. Bisa dilihat bahwa Cirebon juga ini sangat tinggi APBD-nya, tetapi tidak sebanding dengan serapan tenaga kerjanya Kabupaten Cirebon. Kemudian di sini untuk grafik yang ini adalah tentang pendidikan, tetapi kita menggunakan indeks pendidikan ya. Ini merupakan komponen dari IPM yang dibentuk dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Nah, paling tinggi IPM atau indeks pendidikannya di kota Cirebon. Nah, kemudian Kabupaten Sumedang. Tetapi kota Cirebon ini serapan tenaga kerjanya berada di bawah rata-rata 7 kabupaten kota yang lainnya. Sedangkan menariknya ini yang 4 ini indeks pendidikannya di bawah rata-rata 7 kabupaten kota, tetapi seperti terutama Majalengka, Kuningan, dan Subang ini, terutama Majalengka, seakan-akan indeks pendidikannya ini rendah, tetapi bisa mendongkrak serapan tenaga kerja. Bukan bisa mendongkrak, tidak searah gitu. Tidak searah atau tidak sebanding dengan serapan tenaga kerjanya. Jadi pendidikan rendah, tetapi bisa orang itu bisa terserap gitu tenaga kerjanya. Nah, di grafik yang ini kuadran perbandingan upah rata-rata minimum kabupaten kota terhadap serapan tenaga kerja yang paling tinggi UMK ini di 7 kabupaten kota itu adalah Kabupaten Sumedang, kemudian Kabupaten Subang.
Lagi-lagi ini Majalengka menarik ya, UMK-nya di bawah rata-rata 7 kabupaten kota, tetapi serapan tenaga kerjanya bisa tinggi gitu. Ini Majalengka cukup, ya kalau dikatakan dalam ketenaga kerjaan berarti dikatakan bisa bisa sangat berhasil ya gitu. Mungkin bisa dijelaskan juga oleh rekan-rekan di Bapeda Kabupaten Majalengka nih. Faktor apa ya, apa kiat-kiatnya dan seterusnya. Nah, ini dari faktor-faktor yang APBD, kemudian UMK dan pendidikan. Nah, selanjutnya kalau tadi kita membahas tentang faktor-faktor itu berdasarkan perbandingan saja, baik itu secara linear dan juga melalui kuadran Klasen ya, 4 kuadran itu. Sekarang kita coba mengkajinya dengan analisis linear berganda atau dengan data panel ya. Jadi analisis linear regresi linear ganda ini metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel tidak bebas dengan 2 atau lebih variabel bebas. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dan juga untuk dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Jadi kita gunakan variabel bebasnya itu yang tadi dikemukakan adalah indeks pendidikan, UMK, kemudian APBD, dan satu lagi PMTB. Nah, itu variabel bebasnya. Sedangkan variabel tidak bebasnya nanti akan digunakan adalah tingkat serapan tenaga kerjanya. Nah, dari hasil analisis regresi linear berganda, jadi ini datanya berdasarkan tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2019 ya. Baik tadi yang secara kuadran maupun yang analisis linear regresi berganda ini gitu. Jadi data yang digunakan itu UMK dari tahun 2011 sampai tahun 2019, PMTB juga sama, APBD juga sama, indeks pendidikan juga sama. Nah, itu menggunakan data 10 tahun. Kita tidak menggunakan data tahun 2020 karena tahun 2020 itu pasti anomali ya karena dipengaruhi oleh COVID gitu. Jadi kita menggunakan data yang masih dalam kondisi trennya pada saat tersebut gitu. Nah, dari hasil analisis regresi linear berganda diketahui bahwa UMK kabupaten kota di kawasan segitiga rebana ini tidak signifikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Yang ini, yang baris pertama ini tidak ada tanda bintangnya dalam metode apa ya, dalam penggunaan kita menggunakan apa namanya, menggunakan tools Stata gitu. Nah, dalam hasil yang dikeluarkan tabelnya ini tidak ada tanda bintang, berarti tidak signifikan UMK terhadap serapan tenaga kerja di kawasan segitiga rebana. Begitu pula dengan PMTB ya. Ini juga tidak signifikan. Artinya selama tahun 2011 sampai 2019 UMK dan investasi di kawasan segitiga rebana ini memang secara tren belum bisa menyerap tenaga kerja ya, belum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian dari variabel bebas APBD ini berpengaruh signifikan, begitu pula dengan indeks pendidikan. Ini berpengaruh signifikan, tetapi menariknya indeks pendidikan ini berpengaruh negatif gitu. Artinya ketika indeks pendidikan kabupaten kota semakin meningkat, maka tingkat serapan tenaga kerjanya akan semakin menurun. Nah, dibandingkan juga analisis regresi linear berganda ini dengan data-data seluruh kabupaten kota ya di Jawa Barat. Tahunnya dari 2011 sama sampai 2019, tetapi ini 27 kabupaten kota. Kalau tadi hanya 7 kabupaten kota. Kalau di hasil analisis regresi linear berganda seluruh kabupaten kota di Jawa Barat bisa dilihat bahwa UMK kabupaten seluruh
seluruh kabupaten kota di seluruh Jawa Barat ini signifikan berpengaruh terhadap pengurangan tenaga kerja yang di baris kedua. Sedangkan PMTB ini berpengaruh positif ya terhadap penyerapan tenaga kerja di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Kemudian belanja daerah atau APBD-nya juga ini berpengaruh positif terhadap serapan tenaga kerja di kabupaten kota di seluruh Jawa Barat. Sedangkan indeks pendidikan sama tadi seperti yang di segitiga rebana, bahwa semakin tinggi indeks pendidikan suatu kabupaten kota, maka akan menurunkan tingkat serapan tenaga kerja. Nah, mungkin secara simpulan atau beberapa highlight atau insight-nya, untuk investasi tadi yang diwakili dengan PMTB, investasi di kabupaten kota di kawasan segitiga rebana ini belum berpengaruh ya terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produksi daerah gitu. Atau dalam bahasa ininya belum berpengaruh terhadap PDRB. Jadi kalau produksi dan penyerapan tenaga kerja itu kan artinya ada sisi yang saling berkaitan gitu. Kalau produksi meningkat tentu didorong oleh serapan tenaga kerja juga yang meningkat. Tapi investasi-investasi besar di kawasan segitiga rebana ini belum bisa mendongkrak kedua hal tersebut ya, seperti Patimban, BIJB, Tol Cipali dan lain sebagainya. Kemudian UMK kabupaten kota di kawasan segitiga rebana ini juga tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya dari tren tahun 2011 sampai 2019 ya, dari data tersebut. Dalam RAD Provinsi Jawa Barat disebutkan ini menjadi suatu keunggulan komparatif gitu. Jadi UMK di kabupaten kota di kawasan segitiga rebana ini masih tergolong rendah dibandingkan UMK di kawasan barat Provinsi Jawa Barat ya, mungkin seperti Bogor, Depok, kemudian Bekasi, Karawang, itu sudah tinggi. Nah, ini menjadi keunggulan komparatif di kawasan segitiga rebana. Jadi artinya penyebutan kalimat tersebut sudah searah dengan hasil kajian ini. Jadi untuk menarik investasi, UMK ini menjadi daya tariknya gitu ya, UMK yang rendah di kawasan segitiga rebana. Tetapi ya tetap perlu dikaji lebih mendalam dan matang dan penuh kearifan, karena ada beberapa daerah terutama tadi Kabupaten Sumedang ya yang masih tinggi di kawasan segitiga rebana UMK-nya, karena kalau tadi akan dinaikkan lagi itu akan menurunkan serapan tenaga kerja, sedangkan kalau diturunkan tentu pasti ada gejolak ya di masyarakat. Nah, ini perlu dikaji secara matang dan arif. Kemudian indeks pendidikan menarik nih di Jawa Barat ini, dan juga terutama tadi di kawasan segitiga rebana, justru indeks pendidikan ini berpengaruh terhadap penurunan serapan tenaga kerja. Artinya kebijakan pembentukan aglomerasi industri ini perlu diiringi juga dengan pengoptimalan konsep link and match ya, antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Terakhir tentang APBD. Nah, APBD ini baik di kawasan segitiga rebana maupun di Jawa Barat berpengaruh ya terhadap meningkatkan serapan tenaga kerja. Namun perlu dikaji lebih lanjut efektivitas penggunaannya. Tentu di APBD ini ada pos-pos belanjanya, ada belanja kalau di mata anggaran ada belanja langsung, belanja tidak langsung, kemudian ada belanja modal, ada belanja barang dan jasa, dan seterusnya. Mana sih yang sebenarnya lebih berpengaruh signifikan dalam pos-pos mata anggaran tersebut? Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah kata atau banyak kekurangannya, karena masih proses pembelajaran juga terkait dengan hal yang seperti ini. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi. Mangga, Pak Nugraha. Ya, oke. Terima kasih Pak Hadi sudah memaparkan dengan waktu yang pas ya, tadi sekitar 25 menitan. Dan tadi sudah kita simak bareng-bareng ya Bapak Ibu semua tentang bagaimana sih analisis faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja ya. Di antaranya tadi yang dianalisis ada PMTB ya, terus kemudian juga pendidikan, dan apalagi tadi Om, yang dua lagi terkait dengan UMK UMK ya. dan Nah, ini juga menarik ya, upah minimum kabupaten atau kota.
Karena Sumedang ini termasuk yang besar UMK-nya ya. Sementara dengan kabupaten tetangga itu relatif lebih rendah ya, yang di sebelah timur terutama seperti Majalengka, Kuningan. Baik, kami persilakan Bapak Ibu, barangkali ada hal yang ingin didiskusikan atau mungkin ada yang khusus ingin ditanyakan ke Pak Hadi terkait dengan teknik analisisnya tadi, karena kita di PSC ini berbicara tentang metode juga ya. Jadi kalau ada yang nanya metodenya, boleh ya Om dijawab mungkin. Silakan, atau mungkin dari yang dari kota kabupaten yang ada di lingkup Rebana, Majalengka atau Cirebon atau Kuningan. Apalagi tadi Indramayu nggak ada ya, tapi di sini adanya Majalengka nih. Silakan Majalengka mungkin mau menyampaikan sesuatu. Di sini ada siapa aja? Ada dua nih. Ada Kang Dani mungkin. Kang Dani lagi aktif. Halo. Siap, izin Pak. Dani Pak. Oh iya, siap. Alhamdulillah. Halo, suara saya jelas Pak? Jelas banget. Kang. Alhamdulillah. Nah, gimana Ya, Kang? Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak. Saya Dani dari Bapeda Litbang Kabupaten Majalengka. Izin menanggapi tadi ada pertanyaan yang ketika UMK ya, Majalengka kecil tapi tenaga kerjanya lumayan besar gitu ya. Terserapnya. Yang slide berapa tadi itu ya? Serapannya yang lumayan dengan UMK yang lebih rendah dari beberapa kabupaten sekitar. Ya, bisa ditayangkan. Nah, ini lebih jelas lagi. Nah, iya. Tapi keren kan berarti yang ini Majalengka. ya, yang bawah ya, kuadran perbandingan UMK. Ya. Iya, tadi kan ini presenter kan nanya kiat-kiatnya. Mungkin kami dari Majalengka, Pak, khususnya dari Bapeda, biasanya ketika ada investor tuh, ketika di rapat tim teknis, kami selalu mengusulkan dan menghimbau kepada investor untuk memberdayakan tenaga kerja asli Majalengka gitu. Jadi seperti itu mungkin. Ada bargaining posisinya ya? Mengoptimalkan, ya ketika sebelum mendirikan entah itu pabrik atau perumahan, ketika awal-awal di perizinan kami selalu menghimbau gitu kepada investor untuk memberdayakan warga-warga Majalengka gitu. Mungkin dari situ bisa meningkatkan angka ini tadi gitu, walaupun UMK kita masih kalau dibandingkan Subang, Sumedang masih agak lumayan ya kayaknya perbedaannya gitu. Tapi tingkat penyerapannya tinggi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebanyakan di kita itu padat modal, Pak. Padat karya, maaf, bukan padat modal. Jadi masih banyak pembangunan sehingga lebih banyak menyerap tenaga kerja gitu, Pak. Ya, mungkin itu aja, izin Pak tanggapannya dari Majalengka terkait tenaga kerja. Kawasan Ya, industrinya terima udah kasih. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ini dulu kan? Kawasan industri. Kan ada juga yang berbatasan dengan Siapa? Sumedang ya, dengan Ujung Jaya, Kecamatan Ujung Jaya. Kalau nggak salah Dwi Papuri apa ya? Itu berbatasan dengan Kim ya? Berbatasan dengan Kecamatan Ujung Jaya sih, dengan Sumedang ya. Karena saya pernah ke sana juga dan ternyata kalau Kim itu iya, Pak. Ya, artinya kawasan industrinya sudah berjalan cukup baik di sana ya. Kalau kawasan industri ya kita sudah launching yang Kim, yang Kertajati Real Estate, yang di pintu tol Kertajati. Iya, sekitar itulah. Tapi kayaknya itu nggak berbatasan dengan Sumedang kalau nggak salah. Iya. Cuman ya kita beberapa KPI seperti KPI Sumber
Sumber Jaya, KPI Ligung, Dawuan sudah berjalan gitu Pak. Ya. Kalau untuk Kim sendiri, kalau dilihat sih belum terlalu banyak pembangunan kayaknya. Oke, ya, hatur nuhun informasinya Kang Dani. Gimana Pak Hadi, mau Siap. ada tanggapan juga dari apa yang disampaikan Kang Dani tadi? Ya, itu tadi menarik ya terkait dengan himbauan. Kalau apakah itu ada spesifik peraturan nggak gitu seperti itu, peraturan tertulis seperti Perbub atau Perda ya, himbauan investor itu menggunakan tenaga kerja lokal gitu seperti itu, apakah ada Kang Dani? Izin Pak, kalau himbauan berupa Perbub atau Perda itu tidak ada. Cuman dari tim teknis aja itu Pak. Ketika kita rapat awal-awal perizinan, beberapa rekan-rekan OPD juga sepakat selalu mengusulkan itu gitu. Silakan berinvestasi di Majalengka, tapi kami menghimbau untuk menggunakan tenaga kerja khususnya warga-warga Majalengka gitu Pak. Artinya ada ini ya, Tenaga kerja lokal. ada pertemuan antara pemerintah daerah dengan investor yang siap untuk penanaman modalnya gitu. Jadi diundang seluruh perangkat daerah atau gimana ya teknisnya? Bisa lebih dijelaskan nggak barangkali? Itu 50-an gede sekali ya kan. Kita tahu gitu. Ya, Kang Dani. Ya, mohon maaf barusan ada yang bocor. Ya, ini jadi di ini ya, akhirnya jadi narasumber yang menggali informasi dari audiens ya. Karena menarik nih Majalengka ini. Iya, iya. Tapi kalau dari sisi ini memang cukup wajar ya kalau misalnya UMK-nya rendah, serapan tenaga kerjanya pasti tinggi kan. Karena juga investor pastinya menghitung itu sebagai biaya produksi ya. Jadi ketika biaya upah tenaga kerjanya murah ya berarti biaya produksi lebih rendah di situ. Dan mungkin juga antara Majalengka dengan Sumedang walaupun perbatasan tidak terlalu beda jauh juga ya. Secara pendidikan juga tadi ya indeks pendidikannya bedanya berapa lah? Sekitar tidak nyampe 10 poin kayaknya. Betul. Seperti itu. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silakan kalau ada ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Ya, silakan. Tadi mati lah. Sempat ngelos listriknya, jadi Dani pindah ke HP. Oh, tadi sampai oke. mana? Ya. Ya, maka Pak Hadi baru diulang lagi. Menggali lebih lanjut nih. Ya, jadi punten nih narasumber juga jadi nanya nih, karena menarik ya Majalengka ya. Siap. Tadi kan terkait dengan himbauan, himbauan ketika ada investasi, maka penyerapan tenaga kerja dari lokal harap dipergunakan. Nah itu apakah ada forum khusus nggak untuk membahas itu gitu? Misalnya ketika ada investor datang, hadir juga perangkat daerahnya gitu, investor menjelaskan tujuan investasinya, kemudian perangkat daerah juga menyampaikan harapan-harapan tadi gitu ya, penyerapan tenaga kerja. Ada forum seperti itu? Iya, jadi sebelum OSS berlaku tuh yang kemarin-kemarin kan OSS baru sekarang-sekarang ya Pak. Kita itu kalau ada investor itu ada tim teknis yang mengundang beberapa OPD terkait termasuk investornya. Nah, di situ kita ada kajian dari Bapeda, dari PU, dari LH. Nah, dari Bapeda kami selalu mendorong dan kepada rekan-rekan dan investor untuk menggunakan tenaga kerja Majalengka gitu, asli khususnya asli Majalengka gitu. Ya, alhamdulillah dengan penelitian Bapak, walaupun itu himbauan dari rapat tim teknis, terbukti gitu walau UMK kita masih tertinggal, tapi serapannya kan lumayan tinggi gitu kalau dari hasil analisis Bapak gitu. Kalau untuk Perbub atau Perda sendiri sih belum ada Pak. Jadi himbauan aja waktu ketika rapat gitu Pak kepada investor-investor yang ingin berinvestasi di Majalengka. Baik. Luar biasa ya, berarti itu juga ya peran daerah ya untuk meregulasikan meskipun tidak tertulis ya, tetapi perannya ada gitu.
Iya, Iya. Oke, gimana Pak Adi? Cukup atau Iya. mau lanjut lagi? Lah, cukup. Barangkali dari yang lain mungkin terkait metode, maka mungkin kalau ada koreksi, barangkali saya juga tadi ada salah-salah metode Ya, atau sekalian ataupun dibalik ya, Kang Dani mungkin ada pola yang ingin definisi dan ditanyakan ke Pak Adi? Sudah cukup, Pak. Cukup jelas ya. Alhamdulillah udah jelas dari metode, dari penyampaiannya. Baik. Udah cukup. Tapi tadi yang Oke. menarik mungkin tahun 2017 ada yang loncat tadi ya Om. PMTB-nya kan melonjak ya, nyusul Ya. Subang tuh waktu itu. Nah jadi itu ada apa sih misalkan di sana gitu ya? Bisa cerita juga kan ini. Slide-nya mungkin Om diperlihatkan yang ini sambil mengkonfirmasi data juga ya Kang Dani dan juga Bapak Ibu yang lain, kalau misalnya ada yang perlu diluruskan, perlu dikoreksi, itu Pak Hari juga akan dengan senang hati ya. Yang awal-awal, nah itu yang dekat terowongan, dekat Sunul. Oh iya Bapak Ibu semua, ini datanya saya ambil dari BPS semua ya. Jadi saya bongkar-bongkar data ini dari BPS PDRB sisi pengeluaran, ada dari juga di BPS Sirusanya ya. Jadi sebagian besar datanya dari BPS ya untuk PMTB, kemudian untuk indeks pendidikan, kemudian kalau untuk APBD juga kita menggunakan itu. Terus yang berbeda UMK gitu, itu googling ternyata ada ya datanya, data dari bisa di-download gitu masing-masing peraturan gubernur ya terkait UMK di kabupaten kota seluruh Jawa Barat dari tahun 2011 sampai 2019 ya, sampai sekarang juga bisa di-download. Jadi datanya tidak sesuatu yang mencari secara effortnya besar gitu, cuman hanya dari Google aja gitu, dari BPS. Jadi sekaligus gitu apabila ada kesalahan data ini juga bisa dikonfirmasi ya, dibetulkan. Baik. Ya, yang tapi itu juga lumayan ya, ngumpulin datanya kan pasti satu-satu. Ya paling yang tadi ini Kang Dani ini kalau misalnya pembangunan BJB itu tahun 2017 bukan ya? Sepertinya itu yang memicu ini ya, memicu peningkatan PMTB di Majalengka. Sebelumnya izin Pak, mohon maaf karena Dani ke Majalengka baru tahu dari tahun 2019. Oh itu belum ini Dani ya. belum bisa berkomentar banyak ya, izin Pak untuk 2017 kenaikannya kenapa gitu grafiknya. Iya. Cacat kejamanannya waktu itu. Mohon. Iya. Ya oke, nggak apa-apa kan Dani. Atau nuhun konfirmasinya. Siap. Baik, kita lanjut lagi ke Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada yang mau diskusi lagi, silakan. Kalau Kang Dani kan tadi ditodong ya. Karena ini Majalengka memang keren banget ya dari sisi proporsi serapan tenaga kerja itu paling tinggi ya daripada kabupaten kota di kawasan rebana yang lain ya. Nah yang paling rendah itu malah Kabupaten Cirebon. Ya. Mungkin ada yang dari Cirebon? Oh Pak Teguh dari Majalengka silakan. Nah geningan Ayadin sumber yang dari. Silakan. Izin menambahkan dari tadi yang dijelaskan Pak Hadi dan Pak Dani Pak ya. Ya. Itu ada pelonjakan di Majalengka itu tahun 2017 karena banyak perpindahan pabrik Pak dari kawasan Cikarang, Karawang itu Pak kan mulai tambah ya mungkin lebih dari 20 pabrik ini banyak yang ada di Majalengka. Nah itu yang menambah serapan tenaga kerja tinggi di Majalengka. Ya. Penganggurannya kan kecil banget Pak ya. Di Majalengka Pak, itu jauh daripada daerah soalnya lain. Kan ya karena ya hampir sudah banyak pabrik sekarang Pak yang pindah dari Karawang, dari Cikarang
Nah, tapi ya itu Pak, indeks pendidikannya tuh masih rendah, soalnya kan banyak yang masih apa SMP, SMA langsung ke pabrik gitu Pak. Ya. Ya, tapi setidaknya masalah pengangguran teratasi Pak ya dengan banyaknya pabrik yang berdiri di sana. Dan itu masuk ke kawasan industri di Majalengka Pak ya? Atau memang mereka? Pak. Ya, Sumedang juga sebetulnya ingin segera nih ada kawasan industri di Buah II Ujung Jaya Tomo nih Pak. Memang berbatasan juga nanti dengan Majalengka sebagiannya. Tapi entah masih kayaknya kesiapannya belum ini ya, belum optimal. Ya, hatur nuhun Pak Teguh dari Pemerintah Majalengka. Kalau boleh tahu, punten dari Majalengka, mungkin baik Pak Teguh atau Kang Dani, seiring dengan trennya tadi kawasan industri ya di kawasan Majalengka gitu ya, ada beberapa eksodus nih kawasan industri ke Majalengka. Maksudnya bukan kawasan industri, ada beberapa industri yang eksodus ke Majalengka ya. Yaitu kalau dari PDRB lapangan usahanya yang sekarang share-nya paling besar apa ya, industri pengolahan atau masih pertanian di Majalengka? Kalau misalnya boleh tahu, Unten. Industri garmen Pak kebanyakan. Oh, garmen ya. Iya, industri pengolahan Pak, sepatu, pabrik nabati gitu Pak. Iya. Kalau dengan pertanian Pak, dengan lapangan usaha pertanian, pertaniannya maksudnya makin berkurang orang yang bekerja di pertanian atau seperti apa gitu Pak, kondisi di Majalengka gitu dengan tadi adanya. Iya Pak, pasti Pak. Ada peralihan. Iya. Ada peralihan ya. Ya, berpengaruh sih Pak terhadap pertanian, karena kan yang sekarang jadi pabrik-pabrik itu lahan-lahan sawah kayak gitu. Iya. Ya mungkin nanti bisa jadi masukan juga Pak Hadi. Ini kan baru serapan tenaga kerja ya, secara umum belum dipecah per sektor utama kan itu. Betul. Mungkin kalau dipecah jadi industri perdagangan pertanian sepertinya akan lebih menarik lagi ya variasi hasil ininya. Iya. Ya itu mungkin pengembangan ke depan lah bisa dikembangkan lagi sehingga nanti akan lebih menarik. Jadi nanti terlihat juga transformasinya ya. Apakah memang kalau dibutuhkan grafik seperti ini kan nanti akan terlihat misalkan di Kabupaten Majalengka apakah betul terjadi peralihan gitu ya. Kayak kerjanya kan nanti juga ya dari sisi memang harusnya pakai Sakernas ini ya Jawa Barat. Tapi kalau dari sisi PDRB memang akan terlihat nilainya sih gitu ya. Tapi setidaknya nilai per sektor yang bisa memperjelasnya. Iya. Ya, sip lah nambah lagi ini apa bahan ya. Buat penelitian ini juga kajian ini juga kalau misalnya bisa membuka peluang gitu barangkali dari Bapak Ibu semua yang ada di kawasan segitiga rebana memiliki data yang bisa menambah hasanah ya bisa dikolaborasikan gitu ya supaya mungkin lebih memperjelas ya di mana keunggulan masing-masing daerah terutama ini dalam bahasan ketenagakerjaan gitu. Itu ya mungkin kedepannya ya mudah-mudahan bisa terwujud. Ya, barangkali ada Bapak Ibu yang berminat kolaborasi silakan ya kita terbuka. Mungkin ada yang supply data mau nambahin kajian atau analisis apanya itu sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Sekalian iklan nih punten nih sekalian iklan. Jadi PPPI Komisariat Jawa Barat kan mengadakan lomba esai ya. Jadi kita berharap nih mungkin mewakili juga panitia dan komisariat Jawa Barat, PPPI Jawa Barat, diharapkan rekan-rekan dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, khususnya para perencana bisa berpartisipasi ya dalam kegiatan penulisan lomba esai ya, yang diselenggarakan oleh PPPI tadi gitu. Itu deadline-nya sampai 31 Oktober, jadi masih ada waktu. Betul apa artinya tulisan tidak seperti policy paper ya lebih ke arah esai gitu nanti bisa
populer, lebih ke artikel populer mungkin bisa seperti itu. Diharapkan ya partisipasinya dari seluruh perencana kabupaten kota di di Provinsi Jawa Barat. Kalau tidak salah nanti ada, selain tentu ada pemenang, ada sertifikat partisipasi ya, yang juga mungkin ditandatangani oleh Kepala Bapeda Provinsi ya. Itu ya nanti Hadiahnya salah berapa satu katanya? bentuk apanya hadiahnya. Hadiahnya. Bocoran sih total hadiah 3 juta, tapi ada bocoran ya bisa mungkin ditambah gitu, tapi kita belum bisa menjanjikan, tapi ada bocoran gitu. Iya. Ya, sip. Iya. Ya Semoga mudah-mudahan menambah itu semangat ya untuk Bapak Ibu. kalau itu menambah semangat, pertama yaitu bonus ya kalau Betul. sebagai pemenang. Kalau misalnya dari sisi perencananya kita berlatih ya, sama-sama berlatih menyusun karya tulis lah sebagai bagian juga tugas sehari-hari ya untuk perencana. Tentu kita kan bikin dupak ya. Nah, kita harus membuat tulisan. Nah, kita coba sekarang dikompetisikan tulisan yang kita buat. Itu ya sebagai latihan juga. Ya, sekali lagi Oke, mohon sip. partisipasinya dari Bapak Ibu semua. Ngomong-ngomong itu kalau jadi polisi artikel populer ya, masuk ke pengembangan profesi atau bisa di perencanaan juga, Om? Kira-kira acar-acar poinnya berapa gitu? Aduh, saya lupa Sering ini kali kayaknya dipertanyakan seperti itu ya. kayaknya kalau di unsur perencanaan tuh harus yang unsur yang tadi ya, policy paper ya sama policy brief ya. Jadi artinya hanya sedikit dimodifikasi itu bisa masuk di unsur perencanaan atau di unsur perencanaan lah. Baik yang madya ataupun yang muda ya. Untuk yang muda policy brief, yang madya policy paper. Ya ada sedikit Juga bisa kan modifikasi. ya? Jadi, gitu. Kalau di pengembangan profesi mungkin nanti apakah ada sesi pemaparan dan sebagainya, mungkin nanti saya belum bisa memastikan itu. Tapi nanti itu terpublikasi berarti, Om? Diusahakan terpublikasi ya intinya. Barangkali ada siapa lagi di sini yang bisa menambahkan panitia. Tadi saya lihat ada Bu Nenden nih. Mungkin ini lagi ya. Iya. Baik, mungkin kembali ke materi, barangkali yang masih ada. Oke, silakan. Bapak Ibu, ditanyakan. mangga kalau ada yang ingin didiskusikan lagi, mumpung masih ada waktu. Ini baru jam 2 ya, jam 2 lewat 10 menit. Assalamualaikum, mohon izin. Waalaikumsalam. Serang sahabat. Ya, Pak. Punten saya Garan, Pak, dari Pak Garan. Sukabumi. Oh iya, ini belum saya ganti ternyata. Siap, izin Pak. Ya, waktu itu ditodong TI, Pak ya. Iya. Silakan lanjut Pak Garan. Ini Pak, mungkin coba ingin berdiskusi juga terkait Perpres yang 87 ya Pak ya, terbaru terkait Rebana dengan Jabar Selatan. Kalau untuk kami di Sukabumi kan juga masuk dalam bagian di Perpres itu untuk di bagian Jabar Selatan, dan juga Rebana kan ada di bagian awalnya Pak, kalau saya tidak salah. Lebih menyoroti ke ini Pak, ke ada tidak kemungkinan bagaimana serapan kerja itu dipengaruhi oleh potensi daerah yang sebenarnya mungkin lebih spesifiknya kayak apakah sebenarnya Majalengka atau misalkan daerah-daerah lain itu punya struktur ekonomi tertentu yang ternyata relatif bisa cenderung selaras dengan pembangunan, dengan investasi yang ada. Karena mengingat itu juga bisa jadi salah satu faktor ketika struktur perekonomiannya memang arahnya ke pertanian, berarti akan lebih ideal atau mungkin akan lebih cepat mendorong investasinya diarahkan pada sektor pertanian, ataupun semisal perekonomiannya diarahkan pada sektor industri, maka investasi yang masuk di sektor industri juga akan mengakselerasi pertumbuhannya. Begitupun juga serapan tenaga kerjanya. Mungkin apa ada tanggapan Pak terkait hal itu, karena melihat potensinya sebenarnya untuk investasinya kan sudah cukup besar, namun faktor keselarasan dengan sektor utamanya itu apakah sudah ada atau belum? Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Tur nuhun.
Atau nuhun Kang Garan. Ya, Mangga Pak Hadi dikomentari langsung aja. iya, pertanyaannya cukup sulit ya sebenarnya. Ya, kalau tadi berbicara apa namanya sektor-sektor unggulan ya. Kalau berbicara nanti mungkin bisa ditambahkan atau dikoreksi baik Panugraha atau yang lainnya ya, karena sama-sama belajar juga. Jadi kalau berbicara sektor unggulan, baik kalau mungkin dibahas di PDRB lapangan usahanya ya, ada yang lapangan usahanya dominan di pertanian, ada yang di industri pengolahan. Artinya kalau berjalan alamiah ya tadi ya kita sebagai pemerintah daerah mungkin mempromosikan keunggulan daerah tersebut gitu untuk bisa mengundang investasi, mengundang investor. Misalnya kalau di Kabupaten Sumedang secara 10 tahun sektor pertanian ini mendominasi ya, mendominasi sharingnya besar gitu ya di lapangan usaha di PDRB lapangan usahanya. Jadi selalu kita juga mungkin mempromosikan bahwa keunggulan kita pertanian. Tetapi ada sisi yang lain juga gitu ketika berbicara seperti kajian ini ternyata ada kebijakan ataupun proyek ya dari pemerintah. Kalau yang ini pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk kawasan aglomerasi baru ya. Jadi artinya bisa shifting tuh tadi yang sektor unggulan itu seperti tadi mungkin Majalengka yang awalnya berbasis pertanian sekarang karena ada eksodus beberapa industri menjadi mungkin bisa jadi industri pengolahannya yang naik ya itunya. Jadi dua hal ya kalau secara alamiah tadi seperti itu gitu. Jadi kita promosikan yang memang sudah trennya. Tapi ketika ada kebijakan yang merubah ini nih juga mungkin jadi si kebijakan ini yang mungkin dipromosikan oleh pemerintah daerah juga supaya bisa mendongkrak perekonomiannya. Tapi belum tentu bisa selaras dengan yang alamiah tadi gitu yang sektor pertanian yang jadi komoditas unggulannya dan lain sebagainya. Itu mungkin tanggapan mungkin punten kalau tidak terlalu memuaskan. Wah, siap Pak. Mungkin juga betul saya izin menanggapi juga Pak. Jadi terkait transformasi struktural mungkin ya ketika suatu daerah yang memang pada awalnya yang mayoritas mungkin di Jawa Barat itu diarahkan pada pertanian, namun sekarang kan sudah shifting ya ke arah sektor sekunder. Mungkin kiranya apa bisa disolusi di mana adanya keterkaitan Pak antara sektor primer pertanian dengan sektor sekunder, semisal pemanfaatan bahan baku yang memang dari sektor primer tadi. Jadi ada keterkaitan walaupun ada shifting dari pertanian menuju ke sektor sekunder, tapi juga ada pemanfaatan pemanfaatan produk-produk pertanian yang applicable bisa dimanfaatkan langsung. Jadi shifting itu juga bisa diminimalisir mungkin ya gesekannya. Betul. Sehingga mungkin serapan tenaga kerjanya bisa lebih banyak. Mungkin ya itu kebijakan juga ya dari pemerintah daerah gitu ya kalau untuk pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif tadi ya. Jadi kebijakan itu perlu dimatangkan dengan berdasarkan data-data yang baik juga gitu. Menurut saya sih salah satu data atau misalnya kajian yang bisa digunakan itu dengan IO ya, input output ya. Kajian input output itu mungkin bisa menjelaskan keterkaitan antar sektor ya. Antar sektor misalnya pertanian dengan industri pengolahan atau pertanian dengan pertambangan dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin menjadi latar belakang nanti ketika membuat kebijakan supaya ketika ada shifting itu tetapi tidak merugikan secara drastis ke sektor yang lainnya gitu. Jadi misalnya kebijakan itu bisa ini boleh nih ada industri pengolahan tetapi dalam perencanaan industrinya kalau nggak salah kan ada apa sih sebutnya rencana induk industri ya. Nah, dibuat rencana induk industrinya itu khusus untuk industri pengolahan pangan seperti itu supaya nyambung tuh antara pertanian dengan industri pengolahannya seperti itu. Jadi itu yang harusnya masuk ke dalam tadi rencana industri. Betul, Pak, setuju.
Mungkin itu masih juga PR Iya. juga untuk kami di Betul. sini di Kabupaten Sukabumi biar bisa terwujud hal tersebut. Iya. Iya. Gitu. Jadi shiftingnya tidak terlalu drastis, meninggalkan satu sektor sehingga terdampak negatif ya eksternalitasnya gitu. Siap, Iya. siap, betul, siap, setuju Pak. Iya. Setuju mah berarti udah deal ya. Bungkus aja. Adil Pak. Iya siap. Baik, ada lagi? Atur nuhun mungkin Pak. Ya, sama-sama. Ya, atur nuhun Kang Garan partisipasinya. Atau kalau Punten misalkan Kang Iwan, Pak Hadi, Kang oh Agi. iya, silakan Bu Nita. Bu Nita. Apa kabar semua Pak Hadi, Pak Iwan? Alhamdulillah Bu Nita. Gimana Bu Nita? Ya, gimana, Mas? Iya, apa ya, diskusi aja. Berhubung saya kan di dinas sosial nih, akan selalu terdampak dengan adanya satu kebijakan baru, yaitu untuk pembangunan rebana ini ya. Nah, apakah ada apa kajian gitu ya ketika akan ada pasti kan ketika akan membuka lahan baru untuk ada pembangunan yang baru ini akan berubah gitu dari misalnya dia biasanya jadi petani tapi karena dia lahannya terkena oleh pembangunan tersebut terus dia memang dia dapat uang ya tapi dia mungkin tidak mudah untuk merubah dari petani menjadi apa gitu ya dia membuka usaha baru atau seperti yang lainnya. Nah apakah itu apa ya perlu ada kajian atau telaahan kepada masyarakat yang dampak oleh pembangunan tersebut sebagai dari mulainya punya mata pencaharian sebagai petani karena lahannya berubah, dia tidak bisa kan tidak mudah dia untuk merubah dari petani menjadi pengolahan pangan atau apa gitu ya, kan tidak mudah ya. Banyak orang juga akhirnya karena dia mempergunakan uang ininya aja terus akhirnya uangnya habis dia nggak punya mata pencaharian lagi gitu. Nah apakah itu juga dikaji gitu untuk karena kalau nanti mereka sudah akhirnya tidak mempunyai lagi mata pencaharian dan uang ininya habis akhirnya dia menjadi tidak berdaya gitu. Jangan-jangan dia jadi fakir miskin gitu. Nah, itu mungkin Pak Hadi yang ya inilah diskusi ya Pak Hadi ya. Soalnya nanti jadi garapan dinsos gitu. Iya. Kalian jadi ketemuan dinsosnya ya Bu. Iya. Iya. Atur nuhun Bu Nita. Ya silakan Pak Hadi ditanggapi mungkin ada dampak sosialnya ketika terjadi banyak katakanlah pembangunan alih fungsi lahan lah gitu ya. Iya. Ya tentunya ya pasti kebijakan tuh ada eksternalitas nawa ya gitunya. Apa ya? Cuman kadang-kadang yang tidak terpikir justru masyarakat yang miskin ini kadang-kadang dengan yang ya suka jadi terabaikan gitu ya dengan pembangunan itu gitu. Padahal tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat semua gitu kan tanpa terkecuali gitu. Tapi akhirnya juga ada juga sih memang yang tidak tersentuh. Malah mereka justru yang masyarakat miskin ini tetap tidak bisa mengakses keuntungan dari pembangunan tersebut. Ya Bu, jadi memang ada sebenarnya sih ada beberapa instrumen ya sebelum kajian itu sebuah kebijakan itu diluncurkan ya. Ya, kita tahu ada KLHS, kemudian ada instrumen juga mungkin kalau di istilah sosial saya kurang hafal gitu ya. Analisis dampak sosialnya juga itu kan harusnya ditempuh terlebih dahulu. Kemudian menurut saya pribadi data ya yang paling penting gitu. Berapa sih orang yang terdampak itu ya? Nah itu mungkin kadang belum bisa sampai sama lah mungkin di Kabupaten Sumedang juga. Jadi untuk data itu belum bisa terbangun dengan baik gitu ya. Jadi ketika ada petani yang tergerus lahannya untuk pembangunan tertentu,
Nah, itu belum bisa terlihat datanya, berapa alih Iya. fungsi lahannya, berapa jumlah kakak yang terdampaknya, Oh, iya. keluarganya. Nah, itu yang menjadi permasalahan untuk ketika membangun kebijakan antisipasi dampak sosialnya ini gitu. Iya, Itu betul. mungkin harus dibangun di situ dulu ya. Iya, betul Pak Hadi, Itu. betul. Supaya bisa nanti Betul. kebijakannya bisa lebih tepat sasaran, tepat prioritas seperti itu. Iya. Ya, Setuju seperti Pak Sunda Hadi, juga harus punya ada data waduk itu. titik gede kan dampaknya juga seperti Ya. itu ya Pak Hadi. Betul. Dampaknya jadi berkepanjangan jadinya gitu. Betul. Mungkin di masa sebelumnya mungkin sudah dapat penggantian, tetapi karena proyek juga mangkrak dan lain sebagainya lanjut nah itu jadi masalah tersendiri kan akhirnya seperti itu. Tambah lagi basis datanya juga tadi belum dibentuk gitu seperti itu. Iya, betul. Terus setuju Pak Hadi, itu data orang-orang yang terdampak ya, keluarga bersama keluarganya. Betul. Nah, kalau kayak gitu tugas siapa ya Pak Hadi? Ya multi pihak ya banyak ya. Ya, tapi betul multi pihak, kadang-kadang kan harus ada yang Pilihannya. apa ya? Iya, maksudnya leading sektornya siapa yang bertanggung jawab penuhnya gitu ya. Memang betul tidak bisa sendiri ya, kolaborasi. Hanya siapa gitu yang menjadi leadernya gitu ya. Iya, ya bisa. Ya kalau di pemerintahan daerah mungkin kita berbicaranya sekretariat daerah dan Bapeda ya yang ini ya, yang berperan sebagai leader atau dirigennya gitu ya. Iya. Kalau di pemerintahan daerah saya rasa sih seperti itu. Iya, terima kasih Pak Hadi sudah Sudah. Teman-teman juga Bu Nita sudah partisipasi menjelang sore ini. Ada lagi mungkin? Dari Bu Nita sudah cukup? Iya cukup sementara itu. Sambil nanti bisa diskusi-diskusi di chattingan. Iya, oke, baik. Iya, silakan. Atau mungkin ada yang lain lagi, Bapak Ibu yang lain, barangkali masih ada waktu untuk diskusi. Satu orang lagi ya cukup kayaknya. Sampai 14.30 saja, Om. Ya, cukup lah kayaknya. Maka mau dari metode, barangkali ada yang mau mengkoreksi. Inginnya sih tadi membahas tentang ini ya, stata ya gitu. Jadi tapi belum sempat menyusun bahannya gitu. Jadi seakan-akan PSC ini loncat juga gitu ya, langsung membahas analisis linear berganda gitu. Mudah-mudahan di kesempatan lain gitu atau di lain waktu bisa mengisi PSC ini dengan penggunaan tools stata ya. Supaya ya, sepertinya banyak juga nih yang penasaran gimana sih cara ngitungnya bisa dapat angka segitu gitu. Kalau mau ada yang ininya, tapi nggak tahu ya, kalau loncat gitu ya, kalau mau butuh komennya gitu atau rumus di statanya nanti saya share Japri aja ya. Itu filenya. Oke, wah sudah berbaik hati Pak Hari mau berbagi nih. Ya. Silakan, masih ada satu lagi kesempatan mungkin. Pak Haris dari Bapeda Depok, barangkali mau menyampaikan sesuatu. Sudah on kamera. Pas, Pak. Oh iya. Atau Bapak Ibu yang lain, silakan. Atau barangkali cukup saja untuk edisi kali ini. Sepertinya sudah ini ya, sudah jelas ya hasil yang disampaikan Pak Hadi tadi. Yang mudah-mudahan nanti bisa berkembang lagi ya Om. Tadi ada beberapa masukan yang mungkin bisa jadi dasar ya untuk melanjutkan kajian lebih detail gitu ya. Sehingga nanti kita bisa tahu seperti tadi misalnya contoh per lapangan usaha gitu ya. Itu juga mungkin akan menarik. Intinya semakin bisa disagregasi ya, semakin bisa kita pecah dengan ketersediaan data tentu saja. Itu akan lebih menarik lagi karena akan menjadi informasi yang lebih spesifik, lebih detail. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang atau Pak Hadi mau ada closing statement silakan.
cukup ya. Jadi mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat. Kemudian juga mungkin kalau bahasanya menginspirasi, bisa menginspirasi supaya kita bisa memberikan masukan kepada masing-masing instansi yang kita berada di dalamnya gitu, supaya bisa menyusun kebijakan lebih baik lagi. Itu saja sih mungkin. Ya. Ternuhun. Sama-sama, dan juga ini lintas ini ya, lintas kabupaten ya, bisa di regional kan ya, antar kabupaten kota. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk sesi penutupan kita foto bareng dulu. Bisa di stop ini screen dulu. Ya, silakan Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya. Baik, yang ada saja ya. Kita mulai 1, 2, 3. Ini kebetulan cuma 1 halaman. Sebentar. Ya, sekali lagi mungkin mengepalkan tangan boleh. Ya, Jabar juara 1, 2, 3. Jabar juara. Yes. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas perhatiannya. Semoga bisa menambah tadi seperti yang disampaikan Pak Hadi, menambah wawasan, menambah ilmu, mungkin juga bisa menjadi inspirasi untuk kita melakukan kajian-kajian serupa ya di daerah masing-masing, dan juga bisa berkontribusi untuk perencanaan di daerah masing-masing juga. Baik, akhir kata saya tutup dulu dengan Terima hamdalah ya, kasih. alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih sama-sama ya Bapak Ibu yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.